Sobat Smart, selamat datang di Smart Insight. Hari ini kita akan bahas topik yang mungkin belum banyak dikenal, tapi sebenarnya sangat relevan dan powerful, yaitu Meta Transformational Leadership. Apa sih sebenarnya makna dari Meta dalam konteks kepemimpinan ini? Kenapa gaya kepemimpinan dianggap mampu mentransformasi bukan hanya di organisasi, tapi juga manusia di dalamnya? Untuk menjawab semua ini, hari ini saya kedatangan tamu spesial yang sudah banyak berkecimpung di dunia kepemimpinan dan pengembangan organisasi, yaitu Bapak Adi Putra Wijaja SE MPD, dan beliau ini merupakan seorang serial entrepreneur, author, business coach, dosen bisnis manajemen Buddha STIAB Semaratungga, dan saat ini beliau merupakan CEO dari PT Tour Indo Guide Indonesia Tbk dan Direktur Bisnis dari PT Surya Fajar Urundana. Oke, selamat sore Pak Adi. Selamat sore Meta. Ini sesuai dengan judul hari ini ya, Meta Transformational Leadership. Namanya Meta juga. Iya. Tapi T-nya cuma satu. Ya, kebetulan nama saya juga T-nya satu, Pak. Oh. Iya. Oke. Iya. Baik, saya mungkin menyapa dulu ya Sobat Smart. Kita hari ini akan ada bincang-bincang yang santai. Tapi buat khusus mahasiswa tolong perhatikan dengan baik, terutama mahasiswa saya. Nanti akan keluar di UAS. Gitu ya? Iya Pak, boleh. Oke. Apa kira-kira yang mau kita bahas dulu di sesi pertama ini? Ya, untuk pertama saya ingin bertanya Pak, apa sih itu Meta Transformational Leadership itu? Apa sih? Oke. Jadi saya mungkin cerita dulu sedikit ya lahirnya pelatihan ini. Jadi waktu itu saya masih dipercaya menjabat ketua PSDM di CD. Nah, jadi kita pahami bahwa dalam sebuah organisasi sosial kemanusiaan itu kan gak gampang ya untuk merekrut anggotanya, kemudian mengajak mereka itu untuk kamu ikut ke CD ini apa sih manfaatnya? Bukan karena lagi kurang kerjaan. Kalaupun kamu nanti aktif di organisasi, kira-kira apa yang kamu bisa dapatkan? Nah, jadi waktu itu apa ya yang kita perlu supaya semuanya satu frekuensi. Lahirlah Meta Transformational Leadership. Jadi pelatihan ini asal sejarahnya itu adalah untuk menyamakan frekuensi visi misi dari semua anggota CD. Wah, keren sekali. Itu sejarahnya. Karena kadang-kadang namanya orang kalau gabung ke organisasi sosial keagamaan kan motifnya lain-lain. Iya. Nah, kita mau samakan lah. Nah, kemudian kenapa namanya Meta Transformational Leadership? Itu ada 3 suku kata. Meta, Transformational, dan Leadership. Nah, Meta ini T-nya 1, bukan 2. Kalau T-nya 2 itu cinta kasih. Toh. Nah, kalau meta ini datang dari bahasa Latin artinya melampaui. Nah, kata meta ini seringkali kita temukan di metafisika, metamorfosis. Ya kan? Bagaimana perubahan dari seekor ulat dia bertransformasi menjadi kupu-kupu, kan jauh sekali ya. Ulat yang begitu slow tiba-tiba jadi makhluk yang bisa terbang. Atau kecebong. Iya, Kecubung menjadi katak. Katak dari hewan air tahu-tahu jadi hewan darat. Nah, itu hewan. Kan manusia itu lebih hebat dari hewan. Nah, jadi bagaimana kita ingin mengajak anggota-anggota ini atau peserta training ini untuk menyadari bahwa kalau hewan saja punya kemampuan untuk bertransformasi, apalagi itu manusia. Nah, karena CD itu adalah organisasi sosial kemasyarakatan berbasis ajaran Buddha, ada sebuah sutta di dalam ajaran Buddha yang mengatakan bahwa sulitnya lahir menjadi seorang manusia. Di antara 31 alam kehidupan tuh lahir jadi manusia itu susah sekali, kan ada suttanya. Jadi 2 hal inilah yang kita gabungkan. Kalau kamu sudah begitu sulitnya lahir jadi manusia,
masa hanya untuk berkembang, tujuan hidup kamu hanya untuk berkembang biak loh. Ya kamu perlu meninggalkan sebuah legacy, menciptakan nilai diri yang berbeda di antara manusia-manusia lainnya. Sehingga siapa tahu Iya. di kehidupan kali ini yang terakhir lah lahir dari Iya, manusia. sadu. Kira-kira sih begitu sih latar belakangnya. Jadi Gitu. latar belakangnya sangat keren sekali ya, termotivasi dari ajaran Buddha, kemudian diaplikasikan di dalam sebuah organisasi. Iya. Seperti itu. Tuh. Oke Pak, lanjut. Apa sih yang membedakan gaya kepemimpinan ini dan dengan transformational leadership biasa? Dan kenapa ditambah embel-embel meta? Oke. Jadi sebetulnya kalau meta kan beyond, Iya. transformasional perubahan, ya kan, leadership. Jadi kalau metamorfosis orang sudah tahu. Masa metamorfosis leadership orang jadi bingung nih mau jadi kata apa jadi kupu-kupu. Nah kita pakai metanya kemudian transformasionalnya itu kita katakan bahwa seorang pemimpin yang mengajak berubah anggota dalam kelompoknya itu yang melampaui. Nggak hanya sekedar cukup proaktif. Ya itu bagus. Tapi apakah hanya cukup? Jadi kalau pakai kalimat sederhana itu adalah coba perubahannya itu nggak segini-segini aja, yang kuadran, yang melampaui. Sehingga ini kita sering kasih contoh bahwa tantangan terbesar teman-teman di organisasi sosial kemasyarakatan itu adalah mereka rata-rata kan sosial, gak dibayar, Betul. ya kan? Tapi ada keinginan tuh untuk berbuat baik. Nah ini sering ditemui, apalagi di kota besar. Iya. Bahkan saya baru baca sebuah artikel katanya Gen Z sekarang itu yang bekerja bukan cari duit lagi, tapi cari makna. Wah, keren sekali ya kan? ini. Kalau nanti emang makna bisa bikin orang hidup gitu loh. Nah tapi kalau kita memahami tentang konsep ajaran Buddha dalam hal karma, paticca samuppada segala macam itu, udah usah takut. Kalau memang kita udah ngerti kenapa kita dilahirkan, apa tujuan kita, ikutin aja. Alam itu akan memelihara ya. Tapi sekali lagi, punya private jet, punya super car, ya enggak gitu loh. Seringkali kan orang tidak dapat membedakan antara keinginan dia dan kebutuhan dia. Nah, kembali lagi ke tentang meta transformation leadership ini. Kita ingin teman-teman yang aktif di organisasi apapun lah itu ya. Kalau memang mau kita berkontribusi kepada masyarakat, jangan tanggung. Jangan tanggung. Langsung bikin yang terjadi transformasi yang out of the box atau without box. Iya. Wah, gak kepikiran ya kok bisa seperti itu ya. Orang bilang gak mungkin, tapi buktinya mungkin. Padahal itu adalah sebuah organisasi atau gerakan-gerakan masyarakat yang membawa impact yang besar untuk orang-orang di sekelilingnya. Itulah makna kelahiran jadi manusia dong. Iya. Kalau hanya untuk berkembang biak apa bedanya sama hewan kan begitu. Iya, betul sekali Pak. Apalagi di zaman sekarang ini kan kadang itu untuk mencari makna hidup itu masih susah. Apalagi di usia 30-an ini Pak. Waduh. Menginjak 30. Oke. Ini curhat ya. Oke. Sesi curhat. Gak apa-apa. Mencari makna hidup itu agak mau kemana gitu. Ya. Seperti itu. Betul. Baik Pak, kita lanjut ya. Menurut Bapak nih, kenapa pendekatan ini penting di era sekarang? Terutama ketika sebuah organisasi itu harus terus beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat dan kompleks. Ya benar. Gini, tadi saya di awal sudah sebut bahwa kalau organisasi kemasyarakatan itu, kalau kita udah ngomong sosial, itu berarti kan tidak berhubungan dengan materi. Iya. Padahal untuk menjalankan organisasi itu kan butuh materi. Nah ini kan terjadi tabrakan ini. Iya, Aku mau berbuat baik, tapi untuk nggak ada dana. untuk menghidupi diri saya sendiri saja kok ngepas gitu loh. Iya.
kayaknya waktu tuh kurang terus loh. Benar. Aku udah kerja setengah mati nih kalau kita ngomong kota besar ya. Iya. Udah ini pun masih nggak cukup untuk nutup. Lu boro-boro mau berbuat baik atau aktif di masyarakat. Nah ini yang kemudian menjadi hidupnya nggak seimbang. Orang kalau sudah tidak balance, senang tidak senang, dalam kehidupan profesional saja pun nanti yang terlihat itu adalah kemampuan dalam membuat keputusan. Nah, seorang pemimpin kalau dia sampai keliru buat keputusan, itu yang terkena imbas itu Banyak orang. Nah, untuk membuat sebuah keputusan yang jernih, yang memiliki dampak baik, itu tidak mudah. Gak bisa main spontan, mesti direnungkan, mesti dipikirkan. Nah di tengah-tengah tadi yang cepat perubahan yang begini, Iya. wah gimana nih? Informasi sepotong aja mesti harus buat keputusan dengan cepat. Sehingga seorang pemimpin itu juga perlu belajar mempercayai intuisinya. Nah ini kalau meta transformasional. Bagaimana tuh bikin keputusan nggak hanya pakai mikir, tapi pikiran, perasaan, pikiran dengan cepat, tek. Aku ambil ini. Ini konsekuensinya, ini resikonya. Bagaimana cara mengatasi kalau resiko-resiko yang tidak sesuai harapan itu dapat diantisipasi. Jadi langkah keputusan itu nggak cuma satu step, tapi stepnya banyak dan bercabang. Dan ketika sesuatu skenario tidak terjadi seperti yang diharapkan, dia sudah punya cara untuk meminimalisasi resiko tersebut. Wah, keren sekali, Pak. Sungguh bermakna. Iya. Ya, baik. Lalu apa saja sih karakteristik utama seorang pemimpin yang bisa disebut sebagai meta transformational leader? Lalu apakah ini sesuatu yang bisa dipelajari atau hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, Pak? Oke. Nah ini kalimat ini Ya. saya perlu tekankan bahwa semua orang sesungguhnya adalah pemimpin. Itu dulu. Nah ini saya mau tekankan dulu. Aku kan nggak pemimpin. Yang pemimpin tuh dia. Udah. Sepanjang kita hidup ini masih membuat keputusan, itu artinya kita adalah pemimpin. Karena tugas pemimpin adalah membuat keputusan. Makanya sering sekali saya suka joking gitu loh. Iya. Ada orang kalau ditanya mau makan apa, terserah. Loh, ya udah makan kotorannya mau enggak? Kan gitu kan lu marah. Biasa ibu-ibu ini. Ya enggak juga, sekarang banyak orang tuh Bapak-bapak. enggak mau tidak mau membuat keputusan. Padahal kita setiap hari sebenarnya begitu buka mata, bangun pagi buka mata kan harus dihadapkan dengan sebuah keputusan. Betul. Apa keputusannya? Tidur lagi atau bangun? Setelah bangun pun ada keputusannya lagi, mau ngapain? Ya enggak? Mau mandi dulu atau sarapan dulu? Wah, terus setiap hari kita tuh dihadapkan dengan pengambilan keputusan. Nah, ini tidak disadari oleh banyak orang. Ya, seolah-olah kalau aku punya jabatan ketua, direktur, manajer tuh dia adalah pemimpin. Padahal di tingkat paling bawah itu kita sudah harus melatih diri kita itu membuat keputusan. Nah, keputusan-keputusan kecil yang setiap hari inilah yang kemudian dilatih, dibimbing, lama-lama akan naik tingkat. Kalau dulu bertanggung jawab ke diri sendiri, ketika dia mungkin katakanlah sudah berkeluarga, maka keluarga itulah menjadi tanggung jawab dia. Terus sampai level negara. Nah, seseorang ketika disebut dia seorang meta transformational leader adalah pada saat dia membuat keputusan, dia memikirkan apa konsekuensi dan resiko dari keputusannya. Dan dia bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan yang dia buat. Bukan nyalahin. Kalau sesuai dia maju, tidak sesuai bukan keputusan saya, salah dia. Nah itu bukan seorang meta leadership itu. Gitu. Wah, keren sekali, Pak. Jadi di kehidupan sehari-hari ini kita harus istilahnya sudah ada benih-benih kepemimpinan ya. Dan untuk di kehidupan sehari-hari kita juga harus mengambil sebuah keputusan. Kita mau ngapain, tujuan kita mau ngapain, buat apa gitu. Ya. Seperti itu. Ya, buka mata aja kita harus tahu apa tujuan kita hari ini.
Ya kalau di level yang lebih tinggi, ya dalam ajaran Buddha, ketika kamu lahir jadi manusia, sementara makhluk lainnya itu lahir di 30 alam kehidupan yang lain. Kamu mau tujuannya apa jadi manusia? Ini begitu sulit. Waktunya begitu pendek. Kita kayak dapat kelas akselerasi. Banyak yang kemudian, termasuk saya dulu, gak paham kan, aku maunya lahir jadi dewa. Tapi ternyata lama-lama saya paham, ternyata lahir di alam dewa pun, wah berkalpa-kalpa dan saya tidak bisa menabung karma baik. Karena semua orang juga Sudah mau menikmati. menikmati. Saya tidak melatih diri. Nah, sekarang saya udah lahir jadi manusia nih. Dengan umur ya rata-rata mungkin 80 tahun gitu ya. Pendek kan. Iya. Kalau di alam dewa mungkin gitu aja kan. Apa yang saya mau manfaatkan waktu yang begini ini untuk terbebaskan dari roda samsara lah kira-kira begitu. Nah ini kalau ditarik dari konteks Buddha. Nah kalau dalam konteks sehari-hari yang kita tidak menggunakan frame konteks ajaran Buddha adalah ketika kita lahir jadi manusia, tentu kita membawa pesan, ya enggak? Mau jadi apa ini? Jangan sampai pesan ini tidak tersampaikan atau kita pun tidak tahu ada pesan yang kita menjadi pembawa pesan. Nah ini yang perlu perenungan, perlu orang bilang terkoneksi dengan alam semesta ini. Kan pasti kasih tahu nanti, Iya, betul. tugasmu ini, gitu. Betul sekali Pak. Ya. Wah jadi termotivasi saya. Oh, Baik Pak, untuk prakteknya nih, bagaimana seorang pemimpin bisa mulai menerapkan pendekatan ini dalam tim atau sebuah organisasi, dan apakah ada langkah-langkah yang praktis yang bisa diikuti? Oke. Ini kalau tadi saya sudah ceritakan tentang kehidupan pribadi ya. Tapi kalau ketika kita sudah dipercaya atau diberi wewenang memegang sebuah jabatan, maka pertanyaan pertama adalah kita perlu tahu organisasi ini misinya apa? Kenapa kok ada sih? Ya, misalnya kenapa kok sebuah organisasi itu perlu ada departemen keuangan, departemen pemasaran, departemen apa-apa. Kita perlu tahu dulu misinya itu apa. Nah, orang-orang di bagian keuangan misinya itu adalah memastikan uang yang maksudnya dana yang ada di perusahaan itu memiliki durasi berapa lama untuk bertahannya perusahaan. Sehingga dia perlu kasih tahu nih ke operasional yang lain. Kawan-kawan, uang kita ini hanya ada sekian juta untuk dapat bertahan. Tolong ya dihemat-hemat. Kalaupun kamu tidak bisa hemat, panggil orang pemasaran. Bisa nggak kamu naikin omset melebihi ini? Nah jadi hal kayak gini kan nggak bisa sepihak. Dia perlu tahu apa tugas dan wewenang dia, dan dia perlu bisa menjelaskan kepada departemennya lain-lain. Kenapa aku gini? Kalau enggak nanti jadi ribut. Biasanya orang keuangan sama orang pemasaran tuh jadi gontok-gontokan. Kamu suruh saya nyari omset, tapi kamu nggak kasih saya budget. Bukan saya nggak kasih budget, saya kasih, tapi kamu bisa pastikan nggak budget yang saya keluarkan tuh bisa balik nilainya segitu. Nah ini yang kadang-kadang orang nggak mau ngambil tanggung jawab, daripada aku ribut, terserah deh lu maunya gimana. Nah itu bener. Jadi konflik toh, semua orang nggak mau ambil tanggung jawab. Bener Pak. Nah, jadi gitu, tahu dulu apa tujuan, apa misi dari departemennya ini, lalu tujuannya apa yang mau dicapai. Nah ini kan jarang sekali tersampaikan dengan baik, nggak konkret, abstrak. Ya lu pikirin sendirilah. Kalau orangnya punya kemampuan, kalau enggak. Nah, sehingga seorang pemimpin pun perlu peka. Orang yang saya kasih wewenang ini punya kemampuan enggak? Kalau dia enggak punya kemampuan, apa yang saya bisa lakukan sebagai seorang pemimpin untuk membantu dia membuat keputusan? Makanya disebut meta. Iya. Gitu. Oke Pak. Ini kan tadi udah membahas tentang banyak hal tentang meta transformational leadership. Jadi
untuk pengalaman dari Pak Adi sendiri nih, apa tantangan paling umum yang dihadapi oleh pemimpin saat mencoba melakukan transformasi di level meta? Oke. Semua orang mengatakan bahwa kalau hidup mau lebih baik, mau lebih macam-macam lah, harus berani berubah. Iya. Oke? Itu kita udah dengar jargon ini sering sekali. Tapi ketika kita lakukan perubahan, banyak orang bisa terima nggak? Belum tentu. Dia harus mengubah kebiasaannya. Yang dia sudah nyaman selama ini tiba-tiba harus berubah. Lah kenapa? Kan biasanya begini, aduh gua mesti belajar. Nah kalimat, saya mesti belajar lagi. Loh kenapa? Apa yang salah dengan belajar? Harusnya kan seneng toh. Kalau kamu belajar sesuatu, kamu dapat pengetahuan baru. Saya sekarang tuh lagi asik belajar bersama AI. Wah saya belajar ilmu, sekarang saya senang sekali. Kalau dulu saya mesti baca buku begitu banyak, sekarang saya punya teman yang sangat cerdas, yang bisa diajak challenge banyak hal. Itu menyenangkan. Apalagi kalau sampai si AI-nya itu nyerah. Tolong jangan tanya ini lagi, bahas yang lain deh. Wah tuh saya tahu dia udah nyerah gitu loh. AI aja sampai AI-nya nyerah. sampai nyerah gitu loh. Nah, tapi buat saya bukan maksudnya mengerjain AI. Pada saat itu saya mengalami lompatan dalam pemikiran. Nah, itulah namanya belajar. Nah, kalau kita mau mau dapatkan sesuatu hal yang lebih baik, maka kita harus siap berubah. Nah, untuk bisa berubah harus siap belajar. Nah, kalau tidak siap belajar dia mau berubah, saya juga bingung. Gitu loh. Memangnya ulat ketika mau jadi kupu-kupu nggak belajar terbang. Kan dia mengalami suatu masa kepompong itu loh, yang tidak semua kepompong itu juga berhasil berubah jadi kupu-kupu. Iya, Di betul. tengah-tengah dia masih dalam kepompong dimakan semut, ada. Nggak dimakan semut, kebuka nggak jadi. Iya, gagal di pertengahan. Gagal di pertengahan. Jadi, tapi itu kan hewan, kita kan Iya. manusia. Kita punya akal, punya otak yang kita bisa gunakan untuk mengantisipasi konsekuensi ataupun resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam proses perubahan tersebut. Dan memang sekali lagi, kita ngomong sekali lagi, mau ngomong berubah, harus siap bayar harganya. Betul, Pak. Itu yang sebetulnya yang ingin saya sampaikan, bahwa kita mudah mengatakan mau hidup lebih baik, mau ada perubahan, tapi kadang-kadang banyak orang lupa perubahan itu ada harganya. Betul. Dan harganya itu adalah belajar. Nah, tidak banyak orang siap untuk belajar mengubah kebiasaan dirinya. Nah, ini PR terbesar dari seorang meta transformer leader. Wah, Iya. gitu. Seperti itu. Baik, yang terakhir, kalau ada satu pesan yang ingin Pak Adi sampaikan nih kepada para mahasiswa khususnya atau sebagai calon seorang pemimpin di luar sana, ya, tentang pentingnya menjadi pemimpin yang transformatif dan sadar secara mendalam. Bagaimana, Pak? Oke, teman-teman yang saat ini mendengarkan podcast pada sore hari ini, kalau kita ingin hidup yang bahagia dan penuh ketenangan, harus berani mengambil pilihan. Ya, harus berani membuat keputusan. Karena hidup itu adalah sebuah pilihan. Sejak kita bangun tidur dan kemudian kita tidur lagi, sepanjang hari itu kita selalu membuat keputusan. Nah, kalau kita tidak berani membuat keputusan, maka orang lain yang akan membuat keputusan. Pada saat orang lain membuat keputusan, maka konsekuensi dan resikonya itu bukan berada di tangan kita. Maka kita akan menjadi korban kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kalau kita tidak mau jadi seorang korban kehidupan, jadilah para pembuat kehidupan, yaitu orang-orang yang berani membuat keputusan. Sadari pilihan-pilihan hidup Anda, sadari setiap pilihan Anda mengandung konsekuensi dan resiko.
tidak membuat pilihan pun itu adalah sebuah pilihan. Yaitu pilihannya apa? Tidak membuat pilihan. Jadi jangan jadi golput dalam kehidupan kalau Anda tidak mau jadi korbannya. Demikian. Wow, luar biasa sekali Pak. Wah, luar biasa sekali ya untuk insight sore hari ini. Rasanya banyak dari kita jadi lebih melek bahwa kepemimpinan itu bukan hanya soal strategi atau hasil, tetapi juga soal kesadaran, nilai, dan dampak jangka panjang. Dan terima kasih banyak Pak Adi Putra Wijaja SEMPD atas waktunya dan obrolan yang sangat membuka wawasan ini. Dan tentu saja terima kasih juga untuk semuanya yang sudah setia mendengarkan podcast. Dan jangan lupa untuk follow podcast ini, share ke teman-teman, dan sampai jumpa di episode berikutnya.